Halo Sobat Gelar dimanapun berada, semoga sehat selalu dan salam buat keluarga di rumah. Di video kali ini kita akan berbagi sedikit tips and trick bagaimana cara membuat wall decor dari papan MDF. Oke, di sini kita contohkan memakai MDF yang tebal 6 mili atau 0,6 cm dan diameter 20 kali 20 cm kotak seperti ini. Lalu kemudian bagaimana cara pembuatannya? Kita simak terus videonya. Maka yang pertama kita siapkan dulu pilok warna hitam, mereknya bebas ya. Lalu MDF yang telah kita halusin dengan amplas kita tumpuk seperti ini, lalu kita semprot pilok. Apakah wajib dipilok? Tidak juga. Sebetulnya ada yang memakai pilok, ada juga yang memakai lakban hitam, ada juga yang dicat pakai tenaga kompresor, lebih canggih, lebih keren, juga mungkin lebih irit kalau urusan tinta, tapi juga lebih mahal juga kalau harus beli kompresor. Jadi disesuaikan saja dengan budget, lalu disesuaikan juga dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah proses cetak. Di sini kita menggunakan mesin serok, jadi print laser. Lalu menggunakan juga bahan stiker kromo ukuran A3+ dan kurang lebih ini hasilnya. Seperti ini. Jadi buat sobat juga bisa menggunakan printer yang lain atau menggunakan tinta yang lain. Oke, ada dua laminasi yang akan kita gunakan di tips and trick kali ini. Yang pertama kita pakai laminasi yang glossy. Nah, mereknya apa bang? Nah, maaf ya kita sebutin. Ini kita beli ini Grid Star Lamination Glossy. Ini untuk yang laminasi dingin ya. Oke, jadi kalau misalkan mau searching harganya ya boleh silahkan. Oke, yang kedua ada laminasi yang doff. Ini yang doff. Nah, kalau yang doff itu yang roll itu yang panjang. Ini laminasi yang doff itu yang sering kita gunakan dan emang konsumen juga sering menginginkan atau ya lebih katanya sih lebih suka pakai yang doff. Oke, sama seperti biasa proses laminasinya, kita jangan dulu buka semua seperti ini. Kita lipat dulu sebagian ya, kita lipat sebagian kurang lebih seperti ini ya, lalu kita tempel di ujung. Oke, kita tempel di ujung seperti ini agar dia bisa kita ratakan. Oke, seperti ini. Lalu kita pakai mesin laminating atau laminasi ya. Sorry. Laminasi ini kita tidak panasin, mesin laminatingnya kita tidak panaskan ya, jadi hanya untuk membantu mengepres proses laminasinya. Hasil dari laminasi ini, kalau ini laminasi yang glossy ya tuh. Seperti ini penampakannya. Yang ini juga sama. Jadi nanti buat perbandingan laminasi glossy, mau pilih laminasi glossy atau laminasi yang doff silahkan. Oke, ini yang laminasi doff ya. Perbedaannya jelas ya. Nah, ini sama-sama di pinggirin kayak gini. Oke,
Nah, itu proses laminasinya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan potong. Potong garis. Ini dia. Jadi kita bisa memakai cutter atau gunting, apapun itu, yang penting terpotong dengan rapi. Oke, kita potong pas saja. Oke, selanjutnya kita akan pasang dengan MDF yang telah kita tadi pilok ya, seperti ini. Kita pasang. Nah, ini itu ukurannya adalah 20 cm. Nih. Oke, 20 cm. Nah, jadi maaf tadi tidak dijelaskan. Cetaknya ini kita lebihin. Jadi per 20,4 mili. Jadi lebih beberapa senti untuk nanti misalkan takut tidak presisi atau kurang. Oke. Cara pasangnya ini lagi-lagi ala kita ya. Jadi kalau misalkan sobat punya cara yang lebih efektif, boleh nanti share caranya seperti apa. Oke, kita akan belajar bersama. Jadi ini sharing saja. Oke, lang. Jadi yang pertama adalah kita buka dulu sedikit. Tidak dibuka dulu semuanya, karena ini stiker promo. Kalau sudah nempel ya tetap aja rusak. Apalagi kalau misalkan sobat pakai stiker vinyl atau stiker graftik. Oke, caranya adalah kita pasin dulu semuanya seperti ini. Di setiap sisinya itu ada lebih beberapa mili atau semili lah. Nah, kalau misalkan sudah merasa pas, baru kita tempelin yang ujungnya. Oke, setelah nempel seperti ini, kita pakai lap ya, atau pakai jenis karet dan sebagainya. Oke, nah ini udah menempel semua. Nah, jadi tiap sisinya ini dia pasti ada lebih. Oke, tuh ada lebih seperti ini. Nah, baru finishing akhir kita menggunakan cutter. Cutter kecil, cutter besar, terserah. Tapi kalau pakai gunting ya jadi susah sebetulnya. Jadi ya, lebih enak pakai cutter. Pas waktu proses cetaknya kita lebih. Ini juga lakukan hal yang sama ke semua pekerjaan kita.
Oke, langkah yang terakhir kita pasang 3M ya, atau double foam. Jadi kalau untuk yang paket ini kita nggak pakai paku, nggak pakai gantungan ya, sorry, nggak pakai gantungan, tapi kita pakai yang double foam. Artinya jadi nantinya tidak pakai paku ke dindingnya. Oke, jadi ini cukup segini aja. Apakah merusak dinding? Ya, sebetulnya pakai paku juga merusak. Nanti kalau dicopot, ya betul, kelemahannya seperti itu. Jadi kalau mau dipindahin, ya rusak. Jadi tergantung, nanti pesanan konsumennya ada dua versi. Mau pakai gantungan boleh, mau pakai tanpa paku seperti ini juga boleh. Oke, seperti itu. Langkah yang paling terakhir sebelum pengiriman itu kita packing pakai dus pizza seperti ini, atau nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran dari wall decor yang aman. Jadi berbagai macam ya yang kita buat untuk wall decor ini. Ukurannya ada yang 20x20, ada yang 23x23, 25x25, lalu 20x30, dan paling besar itu 30x40 untuk sementara ini. Bahannya juga ada yang bahan MDF, lalu ada yang pakai frame block, lalu juga ada yang pakai bahan kayu ya untuk span wall decornya. Jadi tenang saja, ini bisa custom ya ukurannya. Jadi hanya sampel, lalu penggunaannya juga seperti ini. Lalu kemudian apakah harus wajib pakai stiker promo? Ini sebatas informasi. Tidak juga, itu bisa pakai stiker vinyl, stiker praktek, atau mungkin sobat juga pakai art paper lalu dilem ya. Tapi dirasa itu juga sementara ini bagi kami itu kurang efisien ya dalam pengerjaannya. Jadi kurang. Oke, itulah beberapa tips and trik cara membuat wall decor. Semoga informasinya menambah wawasan dan bermanfaat bagi sobat semua. Saya dari Gunar, pamit undur, sampai bertemu di video selanjutnya.